siang Bapak Ibu Guru SDN 2 Banyurame. Hari ini saya akan melaksanakan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4. Saya Nawabila Faris, SPDI, CGP Angkatan 11, SDN Negeri 2 Banyurame, Lamongan, Jawa Timur. Konsep inti budaya positif. Pada modul 1.4 itu ada 5 pembelajaran. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Budaya positif keterkaitan antara kurikulum Merdeka dan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernaral, kritis dan mandiri. Disiplin positif. Ketika kita mendengarkan kata disiplin, apa sih yang terbayang di benak kalian semua? Apa yang ada terlintas di pikiran Anda? Ian Gosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Disiplin adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Sedangkan disiplin positif adalah tindakan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya kita sebagai seorang pendidik harus menghindari hukuman atau penghargaan. Sekarang mohon Bapak Ibu Guru untuk bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan yang ada di slide. Yang pertama, misalkan keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Bagaimana? Salah. Yang lainnya? Salah. Oke, kita lihat. Benar. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, itu adalah salah. Slide selanjutnya. Mohon dijawab lagi. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Betul apa salah? Betul? Oke, kita lihat jawabannya. Oh, Bu Widya jawab salah. Ya, yang lainnya menjawab betul. Coba kita lihat. Nah, jawabannya adalah betul. Ketika
Ketika kita membuat keyakinan kelas harus berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang universal. Selanjutnya, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Coba, ada 3 peraturan, kira-kira kebajikan universal apa yang ingin disampaikan? Menggunakan helm saat mengendarai motor, membuang sampah pada tempatnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Coba yang pertama Bapak Ibu, menggunakan helm saat mengendarai motor, kira-kira kebajikan universal apa yang ingin dicapai, yang ingin diinginkan? Menaati peraturan lalu lintas, menjaga keselamatan. Oke, kita simpulkan keselamatan itu ya. Terus yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin dicapai? Peduli lingkungan. Apalagi? Menjaga kebersihan. Pak Topong apa Pak Topong? Oke. Yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kira-kira kebajikan apa yang ingin dicapai? Sopan santun. Coba kita lihat. Jeng jeng jeng. Nah, menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah keselamatan. Betul ya tadi ya. Terus yang kedua, membuang sampah pada tempatnya adalah nilai kebajikannya menjaga kebersihan. Peraturan yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah selalu bersikap positif atau hormat. Bapak Ibu, kita akan belajar tentang pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kalimat negatif misalnya jangan bermain di dalam kelas. Kita harus menghindari kalimat negatif. Jangan menggunakan kata-kata jangan, itu harus dihilangkan. Misalnya kalimat negatif jangan bermain di dalam kelas, kalau diganti menjadi kalimat positifnya kira-kira apa Bapak Ibu? Bermain di lapangan saat istirahat. Boleh bermain di lapangan saat istirahat. Usahakan menghindari kata jangan. Yang kedua, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, hal ini yang sangat penting Bapak Ibu guru, usahakan ketika Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas, libatkan peserta didiknya. Jangan hanya satu pihak, ya. Namanya juga keyakinan kelas, berarti kan semua yang ada di dalam kelas itu ikut andil, ya. Jangan hanya bapak atau ibu gurunya saja yang membuat, akan tetapi itu berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati seluruh kelas, yaitu guru dan juga peserta didik. Nah, keyakinan kelas itu berarti suatu kebenaran yang telah disepakati dan diyakini oleh seluruh anggota kelas untuk menjadikan keadaan yang lebih baik. Nah, ini adalah contoh berupa keyakinan kelas PAI. Bapak Ibu guru kelas juga bisa membuatnya.
usahakan ketika membuatnya itu hindari kata-kata jangan. Misalkan yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai adalah tentang kedisiplinan. Misalnya disiplin, datang tepat waktu. Berarti kita menghindari kata jangan terlambat, itu berarti jangan dipakai. Berarti datang tepat waktu. Yang kedua, tugas mengerjakan tugas 100% dan tepat waktu. Itu berarti ketika kita menggunakan kata negatifnya berarti gimana Bapak Ibu? Kalimat negatifnya berarti gimana? Mengerjakan tugas 100% dan tepat waktu. Kalimat negatifnya berupa apa? Tidak mengerjakan tugas 100% dan tepat waktu ya. Berarti kita harus menghindari kata jangan dan juga kata tidak, ya. Yang ketiga, nilai kebajikan tertib, berpakaian yang rapi. Berarti kalimat negatifnya bagaimana Bapak Ibu? Kalimat negatif. Iya, kalimat negatifnya. Iya, ini misalkan menggunakan kalimat negatif. Ini kan sudah yang bagus ya, apa? Kalimat positif. Hindari kalimat negatifnya. Misalkan menggunakan kalimat negatif berarti bagaimana kalimatnya? Jangan. Iya. Ini maksudnya gini loh, Ibu Nur Hidayati. Biasanya Bapak Ibu itu kan kalau membuat keyakinan kelas, itu kan pasti menggunakan jangan. Jangan bajunya dijodoran atau jangan bajunya apa? Sampai keluar, bajunya jangan sampai keluar. How long? Bluetooth mode. Oke. Connecting. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Yang ketiga tadi tertib, berpakaian yang rapi. Bagaimana kalimat negatifnya? Jangan sampai bajunya keluar. Jangan sampai bajunya keluar ya. Jangan sampai bajunya tidak rapi. Jangan bajunya tidak rapi, gitu ya. Nah, itu ketika kita membuat keyakinan kelasnya dengan kalimat positif, maka berubah menjadi berpakaian yang rapi. Selanjutnya nilai kebajikan universal yang selanjutnya respect, saling menghargai antar teman. Ketika kita rubah, misalnya yang dulu itu kalau kita membuat keyakinan kelas berupa kalimat negatif, bagaimana Bapak Ibu contohnya? Jangan, biasanya jangan bertengkar, jangan berkelahi, jangan saling mengejek teman. Nah, itu kan dulu ya, sebelum kita mengetahui bagaimana cara membuat kesepakatan kelas yang bagus, kita rubah menjadi saling menghargai antar teman. Oke, selanjutnya kebersihan, menjaga kebersihan ruangan. Contoh kalimat negatifnya yang dulu-dulu sering kita pakai, nah itu yang sering ya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, setelah kita belajar tentang keyakinan kelas,
ruangan atau menjaga kebersihan kelas. Yang terakhir yaitu hormat, nilai-nilai kebajikannya, sopan santun dan menghormati guru. Dulu sebelum kita mengetahui keyakinan kelas yang positif, biasanya menggunakan keyakinan kelas seperti apa ini kalimat negatifnya? Tidak boleh tidak boleh berbicara kotor atau tidak sopan kepada guru. Lah itu sekarang kita ganti menjadi sopan santun dan menghormati guru. Oke, dari pembuatan keyakinan kelas ini Bapak Ibu guru ada yang perlu dipertanyakan? Sudah paham bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang baik? Sudah? Kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar kebutuhan dasar manusia, ya. Kita akan coba menjawab pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ayo Bapak Sutopo mau menjawab? Doni ngidam. Yang lainnya mungkin Bu Trias, Bu Nova? Gimana Pak? Oh bisa juga, ya. Memiliki keinginan. Ya mungkin saja Bu. Doni tidak membawa bekal, bisa. Apalagi ya kira-kira alasan kenapa kok dia meminta-minta bekal temannya. Uang sakunya mungkin habis, bisa juga. Terus belum sarapan. Bisa nggak? Misalnya memanggil ini jawaban dari Bu Trias, mungkin kita harus memanggil Doni secara pribadi dan menanyakan alasan mengapa si Doni kok meminta bekal dari teman-temannya. Ya, ini adalah apa ya? Istilahnya itu banyak alasan ya yang perlu digali. Bisa saja kan Doni itu bekal makanannya sama terus tiap hari ayam. Mungkin dia pengen punya temannya. Kepinginan katanya Pak Sutopo. Iya benar, bisa juga ya. Eh, maka dari itu kita sebagai seorang guru harus bisa menggali informasi dari si Doni ini kira-kira kebutuhan
Ini adalah jawabannya. Salah satu. Ya, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Ya, oke, kita lanjutkan. Ini tadi yang kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk merasa senang. Senang pakai baju ini, senang dengan pelajaran ini, senang dengan hobi ini. Itu adalah termasuk kebutuhan dasar manusia. Nah, senang dengan uang itu juga. Oke, yang kedua, cinta dan kasih sayang. Misalnya ada anak yang cari perhatian, bikin ulah, bisa jadi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalnya cinta dan kasih sayang, kebutuhannya itu untuk diterima, memberi, menerima kasih sayang dan berkoneksi. Misalnya ya, kalau ada salah satu murid kita yang melakukan hal-hal untuk mencari perhatian temannya, mencari perhatian gurunya, mungkin kebutuhan dasar cinta dan kasih sayangnya kurang, di rumah tidak terpenuhi. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan itu kaitannya dengan kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Saat kita kita lulus dari SMA misalnya, kita mau mengambil jurusan apa gitu. Terus tapi orang tua kita tidak mengizinkan misalnya. Terus kita diarahkan untuk memilih jurusan si A, padahal kita ingin jurusan B. Bisa jadi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita tidak terpenuhi karena pilihan kita tidak tercapai. Yang keempat, penguasaan. Erat kaitannya dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi diakui. Nah, ini Bapak Ibu guru, ketika peserta didik kita ada yang menonjol misalnya punya prestasi, terus kita mengapresiasi, kita mengakui dengan kita memberikan kita mensupport mereka, itu mereka sama halnya membutuhkan penguasaan, ya. Terus yang kelima adalah bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, rasa lapar dan lain-lain, serta psikologis, rasa aman. Lah, menurut kalian yang tadi loh, si Doni itu bisa jadi kebutuhan dasar manusia yang mana yang belum terpenuhi? Kayaknya semuanya bisa masuk ya. Nah, tergantung nanti jawaban dari si Doni. Ya, bebas milih makanan temannya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini? Sekolahnya yang ramai dengan kendaraan, tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom. Aku senang main-main kejar-kejaran dengan ibu guru. Itu jawaban dari si Bimo. Kira-kira ketika si Bimo jawab
bimo capai? Ayo, Bu Nova pilih apa? Oh, ada kata aku senang. Oke, kalau Bunu kebebasan, Bunu pilih kebebasan. Kalau Bu Trias, cinta dan kasih sayang. Widya, menurut Anda? Lebih ke kesenangan. Kalau Bu Ina, sama, kesenangan. Kalau kata Bu, bertahan. Bayu menarik ekstrim. Iya, oke kita lihat jawabannya. Kira-kira Bimo itu loh maksudnya bermain kejar kejaran dengan ibu guru ini kebutuhan apa sih yang ingin dicapai? Ya, betul sekali. Kesenangan. Ya, mungkin tadi kata kuncinya adalah senang ya dia. Oke, kita lanjutkan. Terus sekolahnya sama, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom ini. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dicapai? Apa? Penguasaan. Oh, pintar-pintar ya. Nah, betul sekali. Adalah penguasaan. Kita lanjutkan. Selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Bosan. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh si Bimo? Kebebasan. Ya, betul. Selanjutnya, kita akan belajar tentang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Di antaranya 1, penghukum, 2, pembuat rasa bersalah, 3, pemantau, 4, teman, dan 5 adalah manajer. Ketika ada peserta didik kita yang membuat masalah, istilahnya itu ada permasalahan atau konflik, kita sebagai seorang guru biasanya itu posisi kontrol mana sih yang kita pakai kira-kira? Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi kontrol penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu namanya posisi kontrol penghukum. Kesalahannya apa? Konsekuensinya apa? Kemungkinan kalau kita memposisikan sebagai penghukum, yaitu memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam kepada siswa tersebut, kemungkinan yang terjadi adalah murid marah dan dendam atau memiliki sifat agresif. Mudah-mudahan kita jangan melakukan hal ini. Selanjutnya, ketika kita sebagai seorang guru melakukan memberikan pertanyaan seperti ini, kenapa sih kamu kok begini terus? Kamu ini loh benar-benar mengecewakan ibu. Kata-kata yang kita keluarkan kepada si peserta didik tersebut itu adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Memang kita tidak memberikan hukuman secara fisik ya, tapi kan dengan kata-kata kamu loh begini terus mengecewakan, nah itu akan membuat si siswa tersebut merasa bersalah. Selanjutnya, ketika posisi kontrol kita sebagai teman, biasanya yang kita lakukan adalah seperti ini. Ayolah ikuti aturan sekolah demi ibu ya. Atau kita kayaknya memaafkan, ya sudah kali ini tidak apa-apa, besok jangan diulangi lagi ya. Nah, ini termasuk posisi kontrol
yang lumayan bagus untuk diterapkan sebagai seorang guru. Nah, hasilnya apa? Ketika kita memposisikan sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja sisi negatifnya adalah murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nanti ini adalah itu kok itu sisi negatifnya. Maka siswa itu kayaknya nanti akan meremehkan. Selanjutnya, posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau, posisi guru sebagai pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kayak CCTV itu. Aku tuh tahu ya peraturannya apa. Ada seperti itu adalah kata-kata yang dikeluarkan seorang guru dengan menggunakan posisi kontrol pemantau. Nah, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Biasanya kata-kata yang keluar dari seorang guru dengan menggunakan posisi kontrol manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ya, layaknya ketika ada bawahan terus melakukan kesalahan pada manajernya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dalam posisi kontrol manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya, dari permasalahan si murid tersebut. Tentu dengan bimbingan dari seorang guru. Dari kelima posisi kontrol yang dianggap baik adalah posisi kontrol teman dan juga manajer. Ini posisi kontrol bagi seorang guru yang paling ideal adalah sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke. Ayo kita jawab biar tidak ngantuk. Untuk posisi kontrol apakah aku? Ayo dong dikerjakan. Nanti kalau tidak bisa ibu bantu. Kira-kira posisi kontrol apa ini Bunu? Ayo dong dikerjakan. Nanti kalau tidak bisa ibu bantu. Apa? Kira-kira? Teman. Oke, kita lihat. Tuh ya. Bantu itu tadi. Lanjutnya. Bu Ina, biar nggak ngantuk juga. Kamu ini sudah berapa kali ibu bilang? Sudah, duduk sana. Nah, kira-kira posisi kontrol apa? Membuat merasa bersalah, terus penghukum, pemantau, teman, apa manajer? Membuat merasa bersalah. Penghukum. Ya. Lanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini kira-kira posisi kontrol apa ini, Bu Nova?
membuat merasa bersalah. Betul, membuat merasa bersalah. Pintar Bu Nova, mantap. Kita lanjutkan tentang segitiga restitusi. Apa itu? Hah? Sudah pernah? Iya, kita belajar lagi dulu. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Hussein. Nah, dalam segitiga restitusi, peran guru adalah sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi murid. Nah, ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, Bapak Ibu guru, mari kita simak video tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik nyatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Bukan yang membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu
memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan berhati. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan
Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu: satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Lima, waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menetapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Bapak Ibu Guru tadi sudah melihat video tentang segitiga restitusi. Ada ketiga, saya ulangi lagi, ada ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam tahapan menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah adalah proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid tersebut. Bukan berarti mengeluarkan tindakan salah itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid mengapa melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang telah dipercaya. Ini ada video penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan kepada siswa yang memiliki permasalahan. Assalamualaikum. Selamat pagi Nafisa. Kita kemarin.
yang murah Bu, tidak membawa buku yang langka. Nah, kira-kira kamu ingin jadi orang seperti apa? Saya mohon maaf jawaban pertanyaannya lagi. Baiklah, kalau kamu sudah merasa salah dan ingin memperbaikinya, mudah-mudahan kedepannya kamu akan menjadi orang yang berjasa. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gimana? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo yuk duduk dulu. Ada apa Bu? Oh iya, ini ya Gio. Kemarin bilang mendapatkan laporan dari Bu Michelle. Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan sama Bu Mila? Apa Bu? Ya, sesuatu yang pernah kamu lakukan kemarin? Tidak ada Bu. Ya Gio ya. Semua orang itu pasti pernah berbuat salah karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Menurut Gio, ada yang ingin saya sampaikan dari Gio. Ada yang mau diceritakan? Jangan tidak ada. Ya, kemarin laporannya adalah ketika sholat duha berjamaah itu dikatakan bergurau ngobrol di antara teman. Apa itu benar? Ya, Gio. Yang menghargai karena kamu sudah mengakui kesalahanmu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Oh begitu, ya. Ketika pembuatan keyakinan kelas kemarin, ada beberapa keyakinan yang telah kita sepakati. Menurutmu, keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Bergurau saat sholat duha. Lah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, Mas Yu? Lakukan hal itu menurutmu. Ya Bu, saya mohon maaf. Ya Bu. Baiklah Gio, kalau kamu sudah merasa bersalah dan mau mengakui kesalahan kamu, kedepannya Ibu harap kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya. Ya, kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, dua video tersebut adalah contoh penerapan segitiga restitusi untuk menghadapi murid yang bermasalah. Nah, di sesi yang terakhir adalah sesi refleksi. Saya harap nanti Bapak Ibu Guru akan menuliskan refleksi 1 jam pemahaman yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir. Kira-kira kita sudah belajar apa saja, apa yang telah Bapak Ibu pahami di kertas pleno ini, nanti bisa ditempel ke papan bagian refleksi. Tuliskan refleksi pembelajaran kita tadi, budaya positif tadi. Apa yang sudah Bapak Ibu Guru pahami, bagian mana yang sudah dipahami?
refleksi dan saya untuk pembelajaran pada pagi ini yaitu jika membuat keyakinan kelas harus menggunakan bahasa yang positif. Misalnya menjaga sopan santun kepada guru. Jadi hindari kata-kata yang negatif, contohnya jangan ataupun tidak. Nah, itu. Silakan disampaikan ungkapan refleksi. Selanjutnya untuk Bu Nur Hidayati, monggo untuk menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Sudah dipakai urutan. Kira-kira apa ini refleksinya? Refleksi untuk pada pembelajaran awal tentang disiplin ini sangat memotivasi sekali karena penanaman disiplin itu sangat penting bagi peserta didik dan Bapak Ibu guru. Terima kasih. Oke, refleksi selanjutnya Bapak Toko, monggo Pak. Tengah-tengah Pak, biar selesai. Poin yang kita kaji hari ini pertama tentang pembahasan keyakinan keras, yang kedua 5 kebutuhan dasar manusia, yang saya penting adalah kebutuhan bertahan hidup karena ada makan-makannya di sini juga. Yang ketiga adalah cara mengatasi anak bermasalah dengan segitiga distribusi. Terima kasih. Yang terakhir adalah Bu Widya, monggo Bu Widya. Kasih refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi refleksi dari saya pertama, guru di sini bertindak sebagai manajer. Yang kedua, libatkan siswa untuk membuat keyakinan kelas. Jadi ada siswa, ada guru. Yang ketiga, keyakinan kelas menggunakan kalimat positif, hindari kata jangan dan tidak. Yang keempat, penyelesaian masalah menggunakan segitiga dan distribusi. Sekian. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat SDN 2 Banyurame. Kita berada di sesi terakhir. Terima kasih. Saya harap Bapak Ibu guru bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dan bermanfaat dalam presentasi saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih guru